One, two, three, let's go! Oke, kita sekarang sampai di bagian ketiga atau bagian terakhir dari limit yang berhingga ini. Tadi kita sudah mengerjakan soal limit dengan substitusi langsung, kemudian dengan penyederhanaan apabila tidak menghasilkan apabila hasilnya tidak sama dengan 0 per 0 harus kita sederhanakan. Nah, sekarang ada beberapa soal yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, artinya dia hasilnya 0 per 0, disederhanakan pun juga tidak bisa ya, karena ini menyederhanakan ini juga terbatas tergantung dari identitas trigonometri yang pernah kita pelajari. Nah, yang terakhir ini soal-soal limit yang kita gunakan aturan khusus ya, tapi seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya secara teori kita tetap harus mensubstitusikan ya. Kalau hasil substitusi itu sama dengan 0 per 0 baru kita gunakan ini. Kita lanjut ke menuju soal yang dimaksud. Nah, sebelum masuk ke soal ini ada 4 rumus, 4 aturan yang kita pakai. Jadi nanti semua bentuk soal yang menghasilkan 0 per 0 limitnya itu kita bawa ke bentuk salah satu bentuk ini ya. Jadi kita manipulasi sedemikian rupa supaya soal itu bentuknya seperti satu di antara 4 ini. Ingat ya, di sini hanya sinus, tangan, tidak ada kosinus ya. Nah, soalnya seperti ini ya. Secara teori harusnya ini harus kita uji dengan mensubstitusikan. Jadi ini kalau kita substitusikan maka 5 kali 0 ini adalah 0, berarti sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0 yang penyebutnya 7x, 7 kali 0 itu juga 0. Jadi jawabannya 0 per 0, sehingga perlu kita selesaikan dengan cara lain, tidak bisa dengan menggunakan substitusi. Coba kita coba ya. Jadi misalnya kita nggak perlu tulis ujinya, jadi kalau kita bayangkan aja ini 0, ini 0, sin 0 itu 0, 0 per 0 tidak bisa diselesaikan. Maka caranya kita gunakan yang salah satu dari rumus yang 4 tadi ya. Misalkan ini kita ubah sedemikian rupa, ini sin 5x per 7x, sementara yang ada di rumus itu ini dengan ini harus sama ya. Supaya sama, ini kita kalikan dengan bilangan tertentu tapi tidak mengubah nilai. Misalkan kita kalikan 5 per 5 ya. 5 per 5 itu kan 1, jadi ini kita kalikan 1 tidak merubah nilai, makanya di sini kita kalikan 5 per 5 karena 5 per 5 hasilnya 1. Nah, berikutnya ini kita tukar aja, kita kalikan. Kalau kita kalikan 7 kali 5 35, tapi nggak perlu, kita tukar aja, 5 nya kita pindahkan ke sini, 7 nya pindah ke sini, jadi menjadi ini. Nah ya, sama aja karena perkalian bersifat komutatif. Jadi ini menjadi 5x kali 7 ya. Sudah. Jadi bentuk ini sudah menyerupai bentuk yang pertama tadi, sin x per x sama dengan 1. Karena ini limit, maka menurut sifat limit di matematika wajib ini bisa kita tuliskan. Kita tuliskan apa? Ini limit, kita pasang limitnya. Sehingga limit sin 5x per 5x itu sama dengan 1, limit 5 per 7 itu 5 per 7 sendiri. Jadi 1 kali 5 per 7 sama dengan 5 per 7. Nah, jadi nilai limit sin 5x per 7x x mendekati 0 itu sama dengan 5 per 7. Kita lanjutkan di soal pertama, nggak ada masalah ya. Kita lanjut soal yang kedua. Ya, soal kedua ini. Tentukan limit tan 8t per sin 2t. Ini t-nya mendekati 0. Nah, kita arahkan bentuk limit ini menjadi atau menyerupai bentuk yang 4 rumus tadi. Jadi ini ada 8, 2, ini tan sin, padahal yang di rumus tadi harusnya tan dengan tan, tan per tan ini sudutnya harus sama. Kita uraikan, ini kita
kita kalikan dengan 2T per 8T. Kenapa begitu? Supaya nanti ini muncul di sini ini bisa kita pasangkan dengan sin 2T, yang 8T kita pasangkan dengan 8T. Tapi kalau kita kalikan 2T per 8T, nilainya akan berubah. Nah, supaya nilainya berubah, kita kalikan lagi dengan 8T per 2T, sehingga kalau kita kita kalikan, ini berarti kan 16, ini 16, atau 16T kuadrat per 16T kuadrat, dan itu bernilai 1, jadi tidak berubah nilai. Nah, ini baru kita putar 8T dengan 8T, ini 2T dengan 2T, yang 8T per 2T di sini tetap, ya. Ini sudah bisa kita kita pasangkan. Nah, selanjutnya kita pasang tanda atau notasi limit. Jadi limitnya kita pasangkan di sini. Nah, ya. Jadi ini karena ini sudah sama 2T 2T, 8T 8T, maka ini bernilai 1 dan 1. Ini 8T per 2T. 8T per 2T itu ya 4, ya. Bisa langsung, atau kalau masih ada yang bingung, coba ini saya buat uraiannya di sini. Mana nih? Nah, ini saya uraikan tersendiri di atas ini, di sebelah kanan. Nah, ini ya, ini aja saya ambil 8T per 2T, itu bisa kita coret, kita bagi T-nya sehingga menjadi 8 per 2 atau sama dengan 4. Limit 4 atau limit konsonan sama dengan limit 4 sama dengan 4 sendiri, atau limit konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi kalau di rumusnya limit T mendekati 0 dari C itu sama dengan C sendiri. Jadi 4 di sini itu berasal dari sini, ya. Dan nggak bingung. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Ya, cos X min 1. Cos X min 1. Ini yang kita rubah dulu cos X-nya, ya, cos X-nya. Oke, kita rubah dulu. Nih. Ingat aturan ini. Ya, ini kelas 10 ya, kalau nggak salah 10. Nah, 10, jadi ada, kalau kita punya cos nx itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. N-nya ini bilangan rasional, ya. Jadi semua bilangan rasional. Jadi di sini n-nya 1. Nah, n-nya 1 berarti ini n di sini kita ganti 1. Berarti ini menjadi apa? Limit x mendekati 0. Nah, saya kembalikan ke sini. Nah, 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Kenapa setengah? Karena di sini 1, ya. Ini n, ini 1, di sini 1. Sehingga hasilnya, nah, saya buka kurungnya, 1 min 2 sin kuadrat setengah x min 1. Nah, hasilnya apa? Ini 1 dikurang 1 0. Jadi langsung negatif 2 sin kuadrat setengah x per x kuadrat. Nah, negatif 2 bisa aja kita turunkan atau kita pindah ke depan ini. Jadi negatif 2 kali ini. Nah, saya tulis ulang, ganti slide ini soalnya biar nggak bingung. Nah, ini kita rubah. Ini bentuk ini kita rubah. Nah, ini berasal dari tadi sin kuadrat setengah x itu sama saja dengan sin setengah x dikuadratkan. Ini kurungnya besar, ya. Terus yang ini itu berasal dari yang x kuadrat tadi. Kenapa bisa begitu? Nah, ini setengah x kuadrat kali 4, ini 4 seperempat kali 4 kan 1 kali x kuadrat ya. Jadi ini kita manipulasi lagi sehingga bentuknya menjadi itu. Kalau sudah menjadi itu, nah, ini negatif 2 per 4 jadi negatif setengah, ya, negatif setengah. Sudah seperti ini bentuknya bentuk bentuk kuadrat. Ini sudah setengah x, ini juga sudah setengah x. Jadi ini bisa kita bentuk seperti ini, ya. Jadi kuadratnya kita kurungkan jadi 1, kuadratnya di luar. Kenapa begitu? Supaya di dalam ini bisa kita gunakan, atau ini menyerupai dari rumus yang 4 tadi. Nah, jadi seperti ini saya tulis ulang. Nah, ini baru dipecah. Jadi sin setengah x per setengah x kali sin setengah x per setengah x limit setengah. Ya, kita pasang tanda limitnya semuanya sehingga ini hasilnya adalah 1 min setengah. Jadi hasilnya adalah negatif setengah. Jadi limit cos x min 1
X kuadrat, X yang mendekati 0 itu adalah negatif setengah. Soal keempat ya, ini soal keempat, tentukan limit X mendekati 0 cos 3X dikurang cos 5X per X kuadrat. Ini kalau kita substitusi langsung, ini hasilnya 0 ya, karena ini kalau X nya saya ganti 0, cos 0, X nya saya ganti 0 juga 0, cos 0 itu 1 kurang 1 0, ini 0 kuadrat juga 0, jadi nggak mungkin menggunakan substitusi. Maka lanjutnya adalah kita coba sederhanakan. Caranya, yang cos 3X dikurang cos 5X ini kita ubah dalam bentuk perkalian ya, di kelas 11 kita ubah bentuk perkalian, ini perkaliannya. Jadi kita punya rumus ini dulu waktu kelas 11, cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin A plus B per 2 sin A dikurang B per 2. Ini kita pakai di sini. Jadi di sini 3X ini kita jadikan A, 5X kita jadikan B ya di sini. Jadi nah, ini saya kembalikan ke sini. Nah, ini jadinya 3X tambah 5X ya, A tambah B, 3X kurang 5X ini A dikurang B. Jadinya 3 tambah 5 dibagi 2, 4, 3 kurang 5 bagi 2 min 1. Ingat di sini sin negatif X. Nah, di kelas 10 sudah sin negatif X itu sama dengan negatif sin X. Jadi saya tulis begini ya. Terus begini. Ini saya kasih kurung supaya tidak tertukar, nanti dikira pengurangan. Nah, ini ada negatif, berarti ini bisa kita kalikan dengan ini perkalian semua. Jadi negatif 2 kali negatif 1 jadi sama dengan, nah ini negatif 2 negatif 1 sin 4X sin X ya. Nah, ini saya tulis ulang di sini bentuknya. Ini negatif 2 kali negatif 1 itu 2, ini sin 4X per X, jadi ini saya pecah, ini X ya, X kuadrat kan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini sudah nggak ada masalah ya, karena sin X per X itu sudah pasti 1, limit 2 itu pasti 2. Tinggal yang ini kita manipulasi, kita kalikan dengan 4 ya, ini. Nah, kalau bingung dari sini dapatnya tadi. Nah, kita kalikan 4 per 4 itu 1, jadi kalau dikalikan 4 per 4 tidak mengubah nilai ini, maka 4 yang penyebut di bawah saya taruh sini, sehingga 4 per 1 jadi 4. Oke, jadi bentuknya sudah kelihatan. Sekarang kita masukkan simbol atau notasi limit. Nah, seperti ini 2 kali 4 kan 8, jadi limit 8, limit sin 4X per X, limit sin X per X. Jadi dari situ kita tahu limit 8 ya 8, ini 1 jadi sama dengan 8. Jadi limit cos 3X dikurang cos 5X per X kuadrat X mendekati 0 itu sama dengan 8 ya. Ini tadi sudah kita bahas, ada 4 nomor ya untuk ini, untuk limit yang harus diselesaikan dengan rumus atau aturan yang 4 tadi. Ini ada soal yang kelima, bisa kalian coba kerjakan, ada 5, 6, ini 5, kemudian bisa kita ya. Oke, 5 kamu coba, 6 ini juga sama, caranya juga sama dengan 1 sampai 4 tadi ya. Jadi 6, 7, ini 8 soal. Yang 4 sudah kita kerjakan bersama-sama tadi. Yang 4-nya silakan dicoba sendiri, caranya sama dengan yang 1 sampai 4 tadi ya. Tadi sudah 4 soal dibahas, kemudian sisanya 5, 6, 7, 8 kalian kerjakan sendiri. Sekarang saya lanjut soal yang ke-9. Ini memang saya buat loncat-loncat ya. Soal ke-9, nah ini ada bentuk akar ya, bentuk akar. Limit ini X mendekati 0, bentuk akar. Ini kalau kita substitusikan juga hasilnya 0 per 0 ya. Ini kan tangan 0 itu 0, sinus 0 juga 0, 1 kurang 1 0 per 0. Sehingga ini juga harus kita manipulasi bentuk ini. Ini ada penjumlahan dalam akar, ini pengurangan. Berarti ini bisa kita kalikan dengan sekawannya. Ingat dulu untuk merasionalkan.
Nah, cara merasionalkan kita gunakan di sini. Jadi kita kalikan dengan sekawannya pembilang. Ya. Nah, ini kalau lupa saya ingatin lagi ya. Kita gunakan aturan ini. Nah, jadi kembali. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Ini akar A, B, ini akar A tambah akar B. Jadi sama dengan ini, kalau kita kalikan ya tanda akarnya hilang, tinggal begini. Yang bawah kita kalikan tetap ya, jadi bentuknya menjadi ini ya. Kalau kita buka kurungnya 1 kurang 1 habis tan X dikurang sin X sama dengan ini. Nah, bentuk ini tannya kita ubah menjadi sin per cos. Tannya kita ubah jadi sin per cos, sehingga bentuknya akan seperti ini. Bawahnya biar, yang penyebutnya biar, yang atas saja jadikan sin per cos. Setelah itu, nah ini saya tulis ulang, sin per cos kita pisahkan. Jadi yang ini kita pisahkan. Jadi ini per X pangkat 3, yang ini sendiri. Ini berarti 1 per ini, 1 per akar dan seterusnya ini ya. Jadi kita pisahkan jadi 2 bagian. Nah, setelah pisah, nah ini kita faktorkan atau kita keluarkan sinnya, maka yang di kiri ini menjadi 1 per cos X, yang di kanan jadi negatif 1 ya. Ini kita pisah lagi, yang ini biarin, yang ini kita pisah. Jadi X nya kan pangkat 3, saya ambil 1 jadi sin X per X, yang ini per X kuadrat. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini limitnya masih belum kita substitusikan. Sepertinya ini sudah aman, ini aman, tinggal yang ini. Ini kita samakan menyebutnya ini seper cos X. 1 ini kan boleh tulis jadi cos per cos. Maka di sini menjadi 1 dikurang cos X per cos X, karena ini satunya jadi cos per cos. Nah, kita selesaikan, ini kita selesaikan. Yang 2 ini hampir nggak ada masalah ya, ini sudah jelas. Ini kita selesaikan. Jadi ini kalau kita tulis bisa dalam bentuk ini, 1 min cos X per cos X kali X kuadrat ya. Nah, sekarang kita pasang notasi limitnya. Nah, semuanya kita kasih tanda limit, kita kasih notasi limit. Ini jadi yang ini kita selesaikan. Ini limitnya nggak kita tulis lagi karena kita langsung substitusi. X nya kita ganti 0. Nah, ganti 0. Ini 1 menurut aturan yang di atas tadi. 1, ini 0. Kemudian ini tangan 0 itu 0 ya, 0. Yang ini tetap. Ini akar 1 tambah akar 1. Akar 1 itu 1. Ya, 1 tambah 1 2, berarti 1 per 2. Nah, 1 per 2. Ya, seperti ini. Jadi ini 1 per 2 kali. Nah, sudah bentuknya sudah semakin memendek. Ini selesai. Tinggal ini yang harus kita otak-atik lagi. Nah, ini. Nah, kita punya aturan ini di kelas 11. 1 min cos X itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Ya, ini kita ganti nih. Nah, kita ganti begini. Nah, kita ganti. Jadi bentuknya, nah, ini 2 sin kuadrat setengah X. Ini kita buat X pangkat 2 nya. Yang seper cosnya kita pisahkan, seper cos. Pisahkan. Jadi, nah, sin kuadrat setengah X itu kan sama aja dengan sin setengah X kali sin setengah X. X kuadratnya X kali X. Nah, dari sini baru kita pasang tanda atau notasi limit. Nah, semuanya mengandung notasi limit, sehingga ini setengah, limit 2 itu 2, ini hasilnya 1, ini 1. Nah, ya, ini kita kalikan dengan, kenapa setengah per setengah ya, supaya nilainya 1 setengah. Nah, ini jelas di sini. Nah, setengahnya yang tadi di sini kita ikutkan di X jadi setengah X, jadi ini bernilai 1. Nanti setengah dibagi 1 ini ya setengah bagi 1 setengah. Nah, jadi pasang notasi limit lagi ya. Kalau sudah bisa nanti bisa langsung kok. Yang ini kan panjang karena kita mulai dari awal. Setengah kali 2 itu 1. Ini 1. Ini setengah ya. Setengah bagi 1 kan setengah. Ini 1, dapatnya ini setengah kali setengah dibagi 1 setengah, ini 1. Jadi 1 kali 1 kali setengah kali 1 setengah 1 itu sama dengan 1/4. Jadi nilai limit ini adalah 1/4.
soal ke-10 ya. Sepertinya kamu harus ngerjakan sendiri nih kalian, yang untuk soal 10. Jadi fx nya ini diganti cos x ya, fx ganti cos x. Jadi kalau fx plus h per 4 berarti ini menjadi apa? Cos dalam kurung x plus h per 4. Ya udah, coba kerjakan sendiri hasilnya apa nanti. Ini. Oke, saya lanjut nomor 11. Nomor 11 ya, ini 3x ditambah sin 4x. Oke. Ini kalau kita substitusikan langsung pasti 0 per 0 ya. Jadi nggak bisa. Sehingga harus kita rekayasa atau kita manipulasi. Caranya semuanya dibagi x, dibagi x. Jadi 3x per x, sin 4x per x, 5x per x, tan 2x per x, semuanya dibagi x. Setelah semuanya dibagi x, kita lihat. Nah, ini coret ya. Jadi 3x per x itu 3, ini tetap, ini 5, ini tetap. Nah, masing-masing kita kalikan 4 per 4. Kenapa? Supaya ini di sini ada 4, sehingga bisa kita jadikan buat bentuk ini menyerupai rumus yang kita punya di depan tadi ya. Ini 2 per 2, sehingga ini kita substitusi kita kalikan. Nah, 4 nya dia pasangan dengan 4x, jadi tinggal 4 sendirian. Demikian juga yang 2. Nah ini oke, jadi sekarang menjadi limit. Nah, limit pecahan ini kan dulu kelas berapa saya nggak ngajar matematika wajib. Jadi limit A per B itu sama dengan limit A per limit B. Nah, jadinya ini limit per limit. Dari situ baru kita uraikan lagi, kita pasang lagi notasi limit di atas sendiri, di bawah sendiri. Ya, jadi ini limit 3 ya 3 ditambah ya, ini tambah, ini 1, ini 4. Nah, 5 dikurang ini 1, ini 2. Jadi sama dengan 7 per 3. Ini soal nomor 11 seperti ini. Jadi hasilnya nilainya 7 per 3. Kita lanjut nomor 12 ya, nomor 12 ini tentukan limit cos x per x kurang pi per 2. Ini x nya mendekati pi per 2. Jadi penyelesaiannya, nah limit ini sama dengan, nah ini yang kita rubah dulu. Cos x ini kita ubah dalam bentuk apa? Nah, ternyata di kelas 10 itu ada apa ini namanya, identitas juga ini ya, yang sudut di kuadran itu. Jadi cos x itu nilainya sama dengan sin pi per 2 dikurang x. Nah, jadi ini kita ganti menjadi sin. Sin ini sudah mulai menyerupai, saya katakan hampir menyerupai, tapi belum. Kenapa? Karena di sini pi per 2 dikurang x, di sini x kurang pi per 2. Gimana caranya supaya ini sama, supaya ini serupa? Kita kalikan dengan negatif 1 per negatif 1. Nah, ya, kita kalikan negatif 1 per negatif 1. Jadi ini kita kalikan masuk ke sini ya. Nah, negatif 1-nya masuk sini. Nah, hingga di sini. Nah, ini negatif kali x, ini negatif x. Negatif kali negatif positif. Jadi yang positif saya pindahkan ke depan, latar depan jadi pi per 2 dikurang x. Jadi bentuknya sekarang seperti ini. Nah, akhirnya karena bentuk seperti ini, sekarang negatifnya saya keluarin, nggak apa-apa, taruh di depan. Atau kalau mau tulis negatif 1, limit negatif 1 ya negatif 1. Bentuk ini tadi sudah ada di rumus. Ini sama dengan 1. Nah, jadi karena ini sama dengan 1, ini negatif, maka negatif 1. Ini soal yang ke-12. Ini soal 13, 14, 15, silakan dicoba sendiri ya. Jadi sudah cukup banyak soal yang sudah saya jelasin tadi, beberapa sudah saya bahas, beberapa belum. Jadi yang belum nanti kamu kerjakan sendiri ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Itu dari saya untuk pertemuan di minggu ini ya, minggu ini. Jadi mudah-mudahan nanti kalian tidak ada kesulitan di situ. Kalau kesulitan bisa nanya, bisa juga cari referensi lain ya. Silakan. Kalau nanti ada request permintaan untuk live pakai Google Meet, kita atur waktunya ya, kita atur waktunya. Kalau pasti jam belajar, saya nggak berani ngepastikan di jam belajar karena takutnya ada tugas lain saya. Jadi nanti kalau kalian memang memerlukan ya, saya jadwalkan, kita jadwalkan sama-sama ya. Oke, itu terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.